Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih tentang menghitung keliling dan luas segi 4. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan persegi dan persegi panjang. Hari ini kita lanjutkan ke jajar genjang. Untuk rumus keliling jajar genjang itu adalah jumlah keempat sisinya. Jadi misalkan di sini ada jajar genjang A, B, C, D. Maka kita tinggal jumlahkan keempat sisinya. AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Atau salah satu sifat jajar genjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi di sini sisi M dan sisi M di sini mereka berhadapan, berarti M ini panjangnya sama. Begitu juga dengan sisi yang N. Maka keliling jajar genjang juga bisa dituliskan 2 dikali M ditambah N. Untuk rumus luas jajar genjang, ini adalah alas jajar genjang dan ini sebagai tingginya. Jadi rumus luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Sebagai contoh, ini adalah gambar jajar genjang. Sisi alasnya 9 cm. Jadi ini ya, alasnya 3 cm ditambah 6 cm sama dengan 9 cm. Tingginya 4 cm. Untuk keliling sama dengan 2 dikali M ditambah N. 2 dikali M-nya tadi yang ini ya, 9 cm dan N-nya 5 cm. Jadi 2 dikali 9 ditambah 5. Sama dengan 2 dikali 14 sama dengan 28 cm. Atau untuk mencari keliling boleh kita jumlahkan keempat sisinya. Jadi 5 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 9. Sama dengan 28 cm ya. Jadi hasilnya tetap sama. Untuk luas sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya tadi 9 cm dikali 4 cm sama dengan 36 cm persegi. Sekarang belah ketupat. Ini adalah gambar belah ketupat. Pada pembelajaran yang pertama, 30 Maret kemarin masih banyak yang mengira ini adalah persegi. Ya, tetapi ada beberapa yang sifatnya memang sama. Dan jika gambarnya seperti ini namanya belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Di belah ketupat itu ada diagonal. Ada diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal 1 itu yang mendatar atau yang berwarna hitam. Dan diagonal 2 itu yang tegak atau yang berwarna merah. Untuk rumus keliling belah ketupat itu sama dengan 4 dikali sisi. Dan untuk luasnya sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Atau luasnya sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kedua rumus ini sama saja, hanya beda penulisannya. Jadi silakan kalian pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Untuk contoh, ini adalah gambar belah ketupat. Diagonal satunya 6 cm. Dari mana ini 6 cm? Kita lihat diagonal yang mendatar. Diagonal 1 itu yang mendatar. Diagonal itu di belah ketupat ada sifat kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Jadi jika di sini 3 cm berarti sebelah sini juga 3 cm. 3 cm ditambah 3 cm 6 cm. Untuk diagonal 2 yang berwarna biru. Jadi di sini 4 cm berarti yang ke bawah sini juga 4 cm. 4 ditambah 4 8 cm. Dan untuk panjang sisinya yang ini 5 cm. Jadi kelilingnya sama dengan 4 dikali S sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 cm. Dan untuk luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Setengah dikali diagonal 1-nya tadi 6 cm. Dikali diagonal 2-nya 8 cm. Sekarang bisa kita sederhanakan ini. Kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 tinggal 1. 6 bagi 2 tinggal 3. Berarti tinggal 3 dikali 8. Sama dengan 24 cm persegi. Untuk contoh yang kedua. Masih belah ketupat. Panjang diagonal sebuah belah ketupat adalah 6 cm dan 8 cm. Hitunglah keliling belah ketupat dan luas belah ketupat. Di sini yang diketahui diagonalnya. Jadi ya, untuk mempermudah kita gambarkan dulu. Misalnya kita misalkan ini belah ketupat ABCD. Sekarang yang diketahui diagonal 1. Diagonal 1 ingat yang mendatar. Jadi sama saja dengan BD sama dengan 6 cm. Diagonal 2 sama dengan yang warna merah atau yang tegak atau AC, jadi 8 cm. Sekarang yang pertama kita akan mencari keliling belah ketupat. Rumus keliling itu 4 dikali sisi.
Nah, apakah dari soal sudah diketahui sisi? Ternyata belum, yang diketahui hanya diagonalnya saja. Bagaimana kita untuk mencari panjang sisi? Jadi panjang sisi itu kan di sini ada AB, BC, CD, atau DA. Jadi boleh kita cari salah satunya saja. Kita misalkan di sini kita akan mencari AB. Nah, untuk mencari panjang sisi AB ini rumusnya sama dengan akar dari AO. Jadi ini perhatikan warna kuning yang dicari, yang ditanya AB. Jadi untuk mencari AB, akar dari AO, ini AO kuadrat ditambah BO kuadrat. Ini sebenarnya namanya teorema Pythagoras, tapi akan kita pelajari di kelas 8. Sekarang kita akan mencari AO. Gimana kita akan mencari AO? AO itu ternyata setengah dari AC. Ya. AO setengah dari AC sama dengan setengah dari 8 cm sama dengan 4 cm. BO itu sama dengan setengah dari BD. Jadi setengah dari 6 cm sama dengan 3 cm. Sekarang tinggal kita masukkan AB sama dengan AO-nya 4, jadi 4 pangkat 2, ditambah BO-nya 3, jadi 3 pangkat 2. AB sama dengan akar dari 4 pangkat 2, 16, ditambah 3 pangkat 2, 9. Jadi AB sama dengan akar dari 25. Jadi AB sama dengan 5 cm, ya, karena akar 25 itu 5. Kita sudah dapatkan panjang sisinya atau panjang AB, jadi keliling sama dengan 4 dikali sisi atau 4 dikali AB, sama dengan 4 dikali 5 cm sama dengan 20 cm. Untuk keliling, untuk luas tadi rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1-nya 6 cm dikali diagonal 2-nya 8 cm dibagi 2. 6 kali 8, 48 cm dikali cm persegi dibagi 2. 48 dibagi 2, 24. Jadi luasnya 24 cm persegi. Kita lanjut ke layang-layang. Ini adalah gambar layang-layang. Untuk keliling layang-layang itu sama saja, yaitu jumlah keempat sisinya. Jadi misalkan di sini ada layang-layang A, B, C, D. Jadi untuk kelilingnya tinggal kita jumlahkan keempat sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA atau AD. Atau di layang-layang itu terdapat dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang berdekatan nih seperti ini sama ini berdekatan, mereka ini sama panjang. Dan ini juga, yang ini sama yang ini juga berdekatan sama panjang. Maka rumus keliling juga bisa kita tuliskan K sama dengan 2 dikali X ditambah Y. Dan untuk rumus luas ini sama dengan rumus luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Ini contoh layang-layang. Sekarang contoh soalnya. Diagonal 1 16 cm. Dapat dari manakah 16 cm? Oke, salah satu sifat layang-layang itu adalah salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang. Jadi hanya salah satu diagonalnya saja yang membagi 2 sama panjang. Jadi di sini ada 8 cm, ini berarti juga 8 cm. Jadi 8 tambah 8, 16 cm. Untuk diagonal 1 itu yang mendatar ya. Diagonal 2 itu yang tegak. Jadi yang tegak ini kita jumlahkan 6 cm ditambah 15 cm sama dengan 21 cm. Sekarang kita cari keliling. Keliling tadi rumusnya 2 dikali X ditambah Y. Ini sebagai X 10 cm ditambah Y-nya yang ini 17 cm. Jadi 2 dikali 10 ditambah 17 sama dengan 2 dikali 27 sama dengan 54 cm. Dan untuk luasnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi setengah dikali 16 dikali 21. Sama, kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 16 dibagi 2, tinggal 8. Jadi yang tinggal kita kalikan 8 dikali 21 sama dengan 168 cm persegi. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Luas sebuah layang-layang adalah 70 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 10 cm. Hitunglah panjang diagonal yang lain. Jadi dari soal diketahui luasnya sama dengan 70 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya. Jadi terserah mau D1 atau D2. Di sini Ibu tulis D1-nya 10 cm. Maka yang ditanya itu D2.
Karena di sini dari soal yang diketahui luasnya, maka yang kita tuliskan adalah rumus luas. Luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sekarang kita masukkan apa saja yang diketahui dari soal. Jadi luasnya diketahui 70 cm persegi. Kita tulis di bawah L besar. Sama dengan diagonal satunya 10 cm. Kita tuliskan dikali diagonal 2. Diagonal 2 ini yang dicari. Jadi tetap ditulis D2 dibagi 2. Nah, di sini ada dua cara yang bisa kalian pilih. Di sini bisa kita kali silang dulu. Jadi 70 cm persegi kita kali 2. Kita kali silang ya. Ini sama ini. Ini jadi 70 cm persegi dikali 2 sama dengan ini berarti tinggal 10 cm dikali D2. Sekarang kita kalikan dulu. 70 kali 2 140 cm persegi sama dengan 10 cm dikali D2 tetap. Jadi untuk mencari D2 sama dengan 140 cm persegi dibagi 10 cm. Sama dengan 14 cm. Oke, atau bisa jadi yang ini tadi tidak perlu dikali silang, tetapi antara pembilang dan penyebut kita sama-sama sederhanakan, yaitu kita bagi 2. Ini 2 bagi 2 tinggal 1, 10 bagi 2 tinggal 5. Jadi ini tetap 70 cm persegi sama dengan 5 cm dikali diagonal 2. Maka diagonal 2 sama dengan 70 cm persegi dibagi 5 cm. Sama dengan 14 cm. Hasilnya sama, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana. Oke, demikianlah materi untuk hari ini. Sebagai latihan, silakan dibuka LKS halaman 47 nomor 1 pilihan ganda. Ini untuk yang wajib dikerjakan. Dan untuk soal yang 2 di bawah ini, silakan kalian pilih salah satu saja. Jadi yang dikerjakan 2 soal. Demikianlah untuk hari ini. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.